Saya tidak ingin Jerman bermain di liga di mana kami harus terdegradasi, turun peringkat ke posisi 2 terbawah, katanya merujuk pada perkiraan Dana Moneter Internasional, yang memperkirakan resesi pada 2023 hanya terjadi di Jerman dan Inggris di antara negara-negara Eropa. Berita kejutan baru saja datang dari benua biru, Eropa. Perekonomian terbesar benua biru, yaitu Jerman baru saja merilis kinerja kuartal pertama tahun 2023. Di luar perkiraan dan konsensus analis dilaporkan, Jerman secara resmi mengalami resesi pada awal tahun 2023 yang disebabkan pelemahan belanja rumah tangga yang menjadi mesin ekonomi Eropa ini akhirnya takluk pada tekanan inflasi tinggi yang tercatat sebesar 7%. Produk domestik bruto Jerman dilaporkan turun 0,3% pada kuartal pertama tahun ini ketika disesuaikan dengan harga dan efek kalender. Perkiraan kedua dari kantor statistik menunjukkan pada hari Kamis. Ini mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal keempat tahun 2022. Resesi biasanya didefinisikan sebagai kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Data PDB Jerman menunjukkan sinyal negatif yang mengejutkan, Menteri Keuangan Christian Lindner mengatakan pada hari Kamis. Dia menambahkan bahwa membandingkan Jerman dengan ekonomi maju lainnya, Jerman telah kehilangan potensi pertumbuhan. Saya tidak ingin Jerman bermain di liga di mana kami harus terdegradasi, turun peringkat ke posisi 2 terbawah, katanya merujuk pada perkiraan Dana Moneter Internasional, yang memperkirakan resesi pada 2023 hanya terjadi di Jerman dan Inggris di antara negara-negara Eropa. Di bawah beban inflasi yang sangat besar, konsumen Jerman telah bertekuk lutut, menyeret seluruh perekonomian turun berjamaah, kata salah seorang analis. Konsumsi rumah tangga turun 1,2% kuartal ke kuartal setelah penyesuaian harga, siklus musiman, dan kalender. Pengeluaran pemerintah juga menurun secara signifikan sebesar 4,9% pada kuartal 1. Di bawah beban inflasi yang sangat besar, konsumen Jerman telah bertekuk lutut, menyeret seluruh perekonomian turun berjamaah, kata salah seorang analis. Konsumsi rumah tangga turun 1,2% kuartal ke kuartal setelah penyesuaian harga, siklus musiman, dan kalender. Pengeluaran pemerintah juga menurun secara signifikan sebesar 4,9% pada kuartal 1. Cuaca musim dingin yang hangat, rebound dalam aktivitas industri, dibantu oleh booking pembelian kembali dari China, dan pelonggaran pergeserkan rantai pasokan, tidak cukup untuk mengangkat ekonomi dari zona bahaya resesi, kata Kepala Makro Global ING Karsten Bizeski. Masih ada catatan positif dari investasi yang membukukan kenaikan dalam 3 bulan pertama tahun ini, menyusul pelemahan pada paruh kedua tahun 2022. Investasi mesin dan peralatan meningkat sebesar 3,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sementara investasi dalam konstruksi naik 3,9% pada kuartal tersebut. Juga kontribusi positif dari perdagangan ekspor naik tipis 0,4%. Sementara impor turun 0,9%. Kenaikan besar-besaran harga energi sangat berdampak pada setengah tahun musim dingin, kata Kepala Ekonom Commerzbank Jörg Kramer. Resesi tidak dapat dihindari dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah akan ada pemulihan di paruh kedua tahun ini? Penurunan daya beli, booking pesanan produk industri yang tipis, pengetatan kebijakan moneter yang agresif, dan perkiraan perlambatan ekonomi Amerika Serikat, semuanya menunjukkan aktivitas ekonomi yang melemah. Menyusul penurunan iklim bisnis, semua indikator utama di sektor manufaktur sekarang turun. Bank Sentral Jerman Bundesbank bagaimanapun, masih berharap ekonomi dapat tumbuh moderat pada kuartal kedua sebagai rebound dalam industri dapat mengimbangi stagnasi konsumsi rumah tangga dan kemerosotan tajam dalam konstruksi, menurut laporan ekonomi bulanan terakhir.